Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 9 semester genap. Silakan kalian memahami, menyimak kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan konsep ekonomi kreatif, dan yang kedua merinci upaya-upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Pembelajaran IPS hari ini masih di bab 3 tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan submateri mengembangkan ekonomi kreatif bersama saya Sanyo Saputra dari SMP Negeri 25 Tangerang. Berdasarkan Impres nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif untuk tahun 2009 sampai tahun 2015, pemerintah melakukan usaha mengembangkan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu, dan diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi. Apa yang dimaksud dengan ekonomi kreatif itu? Ekonomi kreatif yaitu konsep ekonomi dengan mengutamakan kreativitas dan informasi dari sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan. Berdasarkan Impres nomor 6 tahun 2009, terdapat 14 subsektor ekonomi kreatif, yaitu sebagai berikut. Periklanan atau advertising. Kaitan dengan jasa periklanan meliputi proses kreasi, operasi, dan distribusi dari periklanan yang dihasilkan. Arsitektur berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, misalnya arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, dan lain sebagainya. Pasar barang seni. Pasar barang seni berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi. Kerajinan atau craft berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat oleh tenaga pengrajin, dan sebagainya, yang meliputi barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, dan lain-lain. Desain erat berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, dan lain sebagainya. Fashion berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris model lainnya. Video, film, dan fotografi berkaitan dengan kreasi produksi video, film, jasa fotografi, dan sebagainya. Permainan interaktif atau game berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Musik berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Seni pertunjukan atau showbiz berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan, misalnya pertunjukan wayang, balet, tarian tradisional, dan lain sebagainya. Penerbitan dan percetakan berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital lainnya, termasuk dalam penerbitan perangko, surat berharga, tiket pesawat terbang, serta penerbitan kartu pos, formulir, poster, dan lain-lain. Layanan komputer dan piranti lunak
berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, dan lain-lain. Televisi dan radio atau broadcasting berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan acara televisi, penyiaran dan transmisi konten acara televisi dan radio. Subsektor ekonomi kreatif yang terakhir adalah riset dan pengembangan, yaitu berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengambil manfaat terapan dari ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Kontribusi ekonomi kreatif. Pemerintah menginginkan ekonomi kreatif menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Hasil ekonomi kreatif dari berbagai daerah mampu mendongkrak kegiatan ekonomi lokal dan bahkan menembus pasar internasional. Beberapa kegiatan kreatif yang rutin diselenggarakan seperti tampak pada gambar berikut ini. Strategi pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif diantaranya menyiapkan insentif, membuat roadmap industri kreatif, membuat program komprehensif, memberi perlindungan hukum dan insentif, serta membentuk Indonesia Creative Council. Kementerian Perdagangan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dengan harapan agar ekonomi kreatif dapat berkembang. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.